Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih menetapkan iman dan takwa kepada kita, istiqomah di dalam jalan-jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini berkah yang terbesar bagi kita. Kita membuka lembaran hidup kita pada pagi hari ini dengan solat subuh berjamaah. Salah satu fadilah solat subuh berjamaah ini, apabila dikerjakan oleh seorang muslim, maka sama dia telah mengerjakan separuh malam itu dengan ibadah malam. Kalau dia mengerjakan solat fardu isya berjamaah tadi malam, terus pada hari ini subuh ini dia melaksanakan solat fardu subuh berjamaah, maka orang ini sudah seperti orang yang melakukan solat malam itu sepanjang malam. Nah, inilah padilahnya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan solat fardu subuh ini berjamaah. Berjamaah ini 27 kali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah meninggalkan solat di masa yang lalu, maka gantilah kita meninggalkan solat itu dengan memperbanyak solat berjamaah. Solat subuh berjamaah, solat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. InsyaAllah orang yang dawam baginya tetap dia melaksanakan solat fardu berjamaah ini, maka mereka itu mendapat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita haturkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang mendapat syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan atau syafaat Rasulullah itu bukan hanya nanti pada hari kiamat saja. Sesungguhnya pertolongan Rasul itu sudah ada sejak hidup di atas dunia ini sekarang. Tinggal masalahnya, mau enggak kita mengambil syafaat itu? Mau enggak kita mengambil pertolongan Rasul itu pada hari ini? Kalau kamu enggak ambil pertolongan Rasul pada hari ini, syafaat itu enggak diambil pada hari ini, enggak bakal dapat itu di akhirat. Jadi orang yang mendapat syafaat Rasul di akhirat itu orang yang sudah mengambil syafaat Rasulullah sejak hidup di atas dunia ini. Jadi jangan mimpi nanti saya ditolong Rasul ketika hari kiamat. Kalau hari ini kita tidak ambil itu, maka Rasul pun tak akan berikan nanti syafaat pertolongan itu pada hari kiamat. Jadi orang yang mendapat syafaat pertolongan Rasul pada hari kiamat itu adalah orang yang mengambil syafaatnya pada hari ini. Itu dia. Jadi sebenarnya kehidupan dunia dan akhirat itu berbanding lurus. Orang yang bahagia di akhirat itu adalah orang yang bahagia hidupnya di atas dunia ini. Orang yang celaka hidupnya di akhirat itu orang yang celaka hidupnya hari ini. Jadi tidak ada istilah kita ini celaka sekarang nanti bahagia di sana. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi jangan pernah kita berhayal biarlah celaka di atas dunia ini asal nanti di sana bahagia. Tidak ada. Karena doa yang diajarkan Allah pun kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di atas dunia. Minta bahagia hidup di atas dunia. Dan berikan kami kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan lepaskan kami daripada siksa api neraka. Jadi yang bahagia nanti di akhirat, ya yang bahagia hari ini. Itu berbanding lurus saja. Kembali lagi, siapa yang mendapat syafaat Rasul sekarang, nanti akan mendapat syafaat Rasul pada hari kiamat. Kalau ditanya apa itu syafaat, pertolongan. Maka pertolongan Rasul itu sudah dia berikan sejak kita hidup di atas dunia ini. Apa pertolongan Rasul itu di atas dunia ini? Sunnah-sunnah beliau. Amalkan sunnah-sunnah beliau. Hadis-hadis beliau itu dipahami. Amalkan sunnah-sunnahnya. Kalau kamu hidupkan sunnah Rasul dalam dirimu, maka akan selamat dirimu. Kalau engkau hidupkan sunnah Rasul dalam keluargamu, maka akan selamat keluargamu. Apa kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu daripada siksa api neraka.
dirimu dan keluargamu. Diri kita dulu selamatkan. Seorang bapak, seorang ayah, seorang suami tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya daripada api neraka kalau dia pun tak selamat. Jadi selamatkan diri. Seorang pemimpin rumah tangga, suami, seorang ayah, dia pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia mau menyelamatkan anak dan istrinya daripada api neraka, maka dia dulu harus selamat. Kalau dia pun tidak selamat, macam mana mau menyelamatkan anak? Macam mana mau menyelamatkan istri? Tak bisa. Maka di atas dunia ini seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga perlu ilmu, perlu iman untuk menyelamatkan anak dan istrinya daripada api neraka. Oleh karena itu, banyak amalkan sunnah-sunnah Rasul. Semua sunnah Rasul itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Semua sunnah Rasul itu sudah dapat kita pelajari saat ini. Di mana saja, kapan saja. Sunnah Rasul itu bukan cuma ada di masjid. Maaf, di WC pun ada sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bukan cuma ada di rumah. Sunnah Rasul itu pun ada di jalan-jalan. Sunnah Rasul itu ada ketika kamu beribadah kepada Allah. Dan sunnah Rasul pun ada ketika kamu bergaul dengan sesamamu. Ada sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul bukan soal sholat sama puasa saja, tidak. Bagaimana hubungan kita dengan manusia ini? Itu juga ada sunnah Rasulnya. Ya, contoh Rasul. Cakap dia tidak keras kepada yang lain. Maksudnya suaranya tidak tinggi. Bahkan dilarang orang cakap lebih tinggi suaranya daripada Rasulullah. Nah, ya. Rasul itu mencintai yang muda, menghormati yang tua. Kata Rasul, barang siapa orang muda yang tidak menghormati orang tua masuk golongan munafik. Kalau ada orang tua yang tidak sayang kepada orang muda, maka juga munafik. Kalau ada orang tidak menghormati ulama, juga munafik. Nah, hati-hati kita jangan sampai masuk ke dalam golongan orang munafik. Nih hati-hati. Orang munafik itu sholat. Orang beriman sholat. Apa bedanya sholat orang munafik sama orang beriman? Orang munafik sholatnya malas, orang beriman sholatnya rajin. Nah, itu bedanya. Yang enggak sholat itu orang kafir. Man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jihara, kata Rasulullah. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bertahun-tahun sengaja enggak sholat, maaf, masuk dalam golongan kafir yang nyata, kata Rasulullah. Maka orang munafik sholat, cuman sholatnya kusala, malas. Nah, jadi kalau kita ada yang masih malas, sholat tapi malas, ini masih terancam dengan sifat munafik di dalam surat An-Nisa ayat 142. Orang yang munafik juga berzikir, sama kayak orang beriman. Apa bedanya zikir orang munafik? Apa bedanya zikir orang yang beriman? Orang yang munafik zikirnya sedikit, orang yang beriman zikirnya banyak. Nah, makanya Allah membagi manusia dalam Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah itu 3 kelompok manusia. Yang pertama beriman, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Dari ketiga golongan manusia ini yang paling banyak penjelasannya, sifat-sifatnya itu adalah sifat munafik. Paling banyak. Pertama orang yang beriman, sekian ayat saja. 4 atau 5 ayat. Kemudian orang-orang yang kafir sedikit, cuma 2 ayat. Tetapi menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, Masya Allah banyak sekali. Artinya apa? Artinya apa? Begitu banyak orang yang kelihatannya beriman, tapi sesungguhnya dia memiliki sifat munafik. Ini yang bahaya kita.